Puji Tuhan, kita telah ada di penghujung bulan November. 11 bulan sudah kita lewati, banyak hal yang kita lalui. Namun kasih dan kebaikan Tuhan selalu menyertai. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Katakan, I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
saudara, kita masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur sebab Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Menyanyikan pujian atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang saatnya kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan sampai saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kuat dalam hidupku. Terima
katakan bersama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bang. Angkat kedua tanganmu, naikkan pujian ini. Terima, haleluya, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bang. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bang. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memelihara kami selama 11 bulan. Engkau Allah yang luar biasa, yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Segala bentuk kuasa gelapan yang mengganggu hati dan pikiran kami katakan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup ini. Ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak jatuh di tanah yang berbatu, di tanah semak berduri, tetapi jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga bisa bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang diberkati Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan dengan suara yang yakin, haleluya. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat juga yang mengikuti ibadah secara online lewat channel YouTube. Saudara ketik GKJ Family, tolong tekan subscribe supaya bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD. Juga ada di hari-hari lain, kami dapat 5 kali jatah penayangan seminggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita lupakan sejenak dan jangan terlalu euforia karena kemarin dalam FIFA World Cup kesebelasan Indonesia berhasil mengalahkan Inggris 4-0, saudara ya. Hah? Cuma mimpi. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, khotbah periode ini saya beri lanjutan judul khotbah seri pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani, kita mesti memperhatikan pertumbuhan rohani kita masing-masing, sebab berkali-kali saya mengatakan dalam diri kita ini ada 2 manusia, manusia jasmani dan manusia rohani. Dan pertumbuhan rohani dalam hal ini saya lambangkan dengan pertumbuhan tanaman, di mana hati saudara itu adalah tanah yang hendak ditaburi benih tersebut. Benih itu enggak usah diragukan kualitasnya karena itu adalah firman Tuhan. Yang penting adalah bagaimana tanah hati saudara dalam menerima benih firman Tuhan tersebut. Puji nama Tuhan. Kali ini kita akan masuk dalam subjudul, subtema mengantisipasi virus khawatir. Mari kita katakan bersama, 2, 3. Mengantisipasi virus khawatir. Ya, semua pengamat ekonomi baik lokal maupun internasional mengatakan tahun ke depan adalah tahun yang tidak lebih baik, tahun yang gelap, lebih banyak
bencana-bencana alam yang akan terjadi karena dunia ini semakin lama semakin tua. Sudah perhatikan bertubi-tubi beberapa masalah terjadi di Indonesia, tragedi sepak bola di Malang, Kanjuruhan, itu berapa yang meninggal? Sekitar 150-an, ya 150-an. Nah, minggu lalu terjadi gempa bumi di Cianjur, 318 kemarin yang meninggal, dan ada sekitar 20-an yang belum ditemukan, ya. Dan ada satu tempat yang hancur semua rumahnya, dan kita lihat bencana-bencana itu begitu luar biasa. Belum lagi yang di luar negeri terjadi banyak juga kekacauan dan korban-korban nyawa. Tahun depan tidak lebih baik dari tahun ini, karena sekali lagi saya ulangi, dunia semakin tua, persaingan semakin ketat, dan kita umurnya semakin apa saudara? Tua, ya. Manusia jasmani memang akan semakin tua dan semakin merosot. Tetapi firman Tuhan mengatakan, perhatikan manusia rohani saudara. Meskipun manusia jasmani makin merosot, tetapi manusia rohani, biarlah dia semakin menanjak dan meningkat. Katakan haleluya. Maka dari itu hal yang paling penting harus kita perhatikan ini adalah virus khawatir. Kalau saudara perhatikan, sekarang ini angka COVID naik lagi katanya. Ya, Omikron itu dari BA12 meningkat lagi jadi Omikron apa? Tingkat COVID di China melonjak dalam sehari, kemarin 38.000, di Indonesia juga makin naik. Lah, kapan kita bebas dari virus khawatir ini? Disinyalir katanya Jawa, Bali, PPKM akan naik kembali, ya. Tetapi itu jangan mempengaruhi kehidupan kerohanian saudara. Orang kalau khawatir tentang masa depannya, dia lalu akan cenderung menjadi tamak, serakah. Artinya apa? Dia kerja, lupa sama Tuhan karena dia mau nabung. Supaya nanti kalau ke depan hidupnya bisa enak. Orang yang khawatir akan posisinya kalau saudara bekerja di tempat ini, maka saudara akan menjadi orang yang iri. Kenapa kok dia bekerja lebih, umur kerjanya lebih pendek dari saya, tetapi dia yang menjadi manajer? Kenapa kok bukan saya? Padahal saya ini sudah rajin, banting tulang sampai hancur tulangnya, ya. Kenapa kok dia yang naik jadi manajer? Kenapa gaji tidak naik-naik dan lain sebagainya? Itu akan membuat kita iri. Iri terhadap siapa? Ya, yang pertama iri sama pimpinannya toh. Kok enak pimpinannya naik mobil mewah, makan di tempat enak, jalan-jalan kemana-mana sampai ke Mars, Pluto dan lain sebagainya. Saya mau jalan-jalan ke Jakarta aja nggak pernah. Begitu. Lalu iri sama teman kerjanya. Hati-hati dengan soal kekhawatiran ini. Karena kekhawatiran ini seringkali membelenggu hidup kita. Coba kita baca bersama apa yang firman Tuhan katakan dalam Lukas 8 ayat 14, sesuai Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini saya keluarkan. Lukas 8 ayat 14. Mari baca bersama. 2, 3. Benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka, serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semuanya itu menghimpit mereka, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Ayat ini saya jelaskan lagi sebagai lanjutan penjelasan dari periode lalu, minggu lalu, ya. Kita lihat di sini. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah tetapi berbatu-batu,
ada jatuh di tanah yang baik, tetapi iblis juga menaburkan benih yang tidak baik, semak belukar, dan jatuh di tanah yang baik. Di sini dibahas jatuh di tengah semak berduri. Itu perumpamaan yang menggambarkan orang yang mendengar kabar. Kabar apa? Benih firman Tuhan, kabar firman Tuhan. Tetapi khawatir tentang hidup mereka. Ya saudara, datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan lewat online, 1 hari 1 minggu, dalam hari Minggu dengarkan 10 khotbah online misalnya, tidak masalah. Tetapi masalahnya itu adalah kalau saudara dihimpit oleh kekhawatiran hidup, tidak ada orang yang lepas dari kekhawatiran, tidak ada. Dari mulai anak-anak sampai sudah usia lanjut mau meninggal pun juga masih khawatir. Yang sudah meninggal aja juga khawatir, bisa dikubur atau enggak, kan begitu? Mau dikubur atau mau dibakar atau mau apa? Tentang hidup mereka, lihat ya, dan ingin hidup mewah dan senang. Saya mau tanya sekarang, siapa di antara saudara yang dalam hidup ini ingin hidup saudara senang dan mewah? Katakan saya. Semuanya ingin. Betul saudara? Enggak ada orang yang ingin hidup sengsara. Lagu-lagu dulu, ada lagu dulu mengatakan, biar saya miskin di dunia tetapi kaya di surga. Itu rasanya sudah tidak masuk di logika. Tetapi perhatikan, semuanya itu apa? Ingin hidup mewah dan senang, menghimpit. Saya tadi mengatakan pertumbuhan rohani saya ibaratkan dengan tanaman, pertumbuhan tanaman. Tanaman itu akan dihimpit sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Kita seringkali beli buah, ternyata tidak matang, enak banget. Ya, saya suka makan pepaya. Kadang pepayanya manis sekali, kadang pepayanya kelihatannya merah. Sudah saya bungkus koran. Itu rahasia saudara ya, kalau beli pepaya belum matang bungkus koran. Tapi jangan lama-lama, kalau saudara bungkus 3 hari buka, hancur pepayanya. Ya 1 hari saja dipotong, ya gak manis atau tuh karbitan dan lain sebagainya. Lagi kita makan, beli buah duren, buka, ya gak matang, gak enak saudara. Kita akan buang. Khawatir itu, saya ulangi lagi, ibarat tanah yang ditumbuhi semak belukar. Kalau saudara perhatikan ini, gambar ini, semak belukarnya itu, saya ulangi lagi apa yang saya katakan periode yang lalu, jangan kita mikirkan semak belukarnya itu pendek. Sebab semak belukar itu ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang tinggi. Kalau kekhawatiran hidup itu semak belukarnya tidak mungkin pendek. Sebab banyak yang dikhawatirin. Makin tua, makin banyak yang dikhawatirkan. Khawatir kesehatan, khawatir pekerjaan, khawatir anak-anak belum mapan, khawatir ini, khawatir itu, dan sebagainya. Kalau masih anak-anak, kekhawatirannya cuma tentang sekolahnya saja. Ya, makin tua, semak belukarnya makin tinggi, kekhawatirannya makin tinggi. Itu akan membuat kita mengalami, saya ulangi lagi kata ini sudah muncul ketiga kalinya dalam khotbah berturut-turut, degenerate, penurunan secara rohani. Saya ulangi saudara, tubuh kita ini makin tua tidak mungkin makin menanjak. Saya ulangi, rambut tidak mungkin makin tua saudara makin gimbal rambutnya. Betul ya? Meskipun saudara pakai obat apapun, pakai sampo kuda, istilahnya sampo kuda supaya lebat, tidak mungkin saudara lalu rambutnya lalu gimbal begitu. Turun mata, lahir mata 2, sekarang matanya jadi 4, pakai kacamata, ada yang silinder itu karena kebanyakan ngintip. Nanti tersinggung saudara yang silinder. Turun,
hidung. Sudah nggak bisa bedakan bau yang enak dan bau yang tidak sedap. Buktinya lewat tempat pembuangan sampah sudah merasa kok seger ya. Ya, turun lagi gigi. Nggak usah lihat kiri kanan. Gigi dulu lahir ompong. Makin tua kembali apa saudara? Ompong lagi. Betul ya? Turun tulang-tulang. Tulang-tulang gak usah disuruh. Makin lama makin bunyi kemertek. Kretek, kretek, kretek. Begitu ya? Apalagi ngambil barang gini, naik lagi, bangkiang nih. Bunyi, rak. Sudah gini ndak mau kembali ya saudara ya. Kita doakan rekan kita, kemarin kita doakan dalam jam doa, Pak Andreas Bail itu mendadak stroke ringan, ya. Usia masih berapa Bu Marta? 73, 53, masih di bawah saya, stroke ringan, ya. Hati-hati, umur itu tidak menentukan. Pak Markus Anggi minggu lalu ada di rumah sakit. Ya, Pak Markus Anggi ini masih usianya 28 tahun, saudara. Infeksi di ususnya. Memang makin merosot, tidak bisa makin tua. Wow, makin. Pak sekarang bisa apa itu dikasih pakai stem cell atau apa, botok dan lain sebagainya, ya. Saudara, pakai botok itu mahal, saudara. Lebih enak saudara makan botok. Tahu? Sudah nggak usah terlalu tegang ya. Ini bukan upacara pemakaman. Kalau saudara nggak tahu botok, nanti saya kenalkan sama yang tahu. Enak kalau botok, makan di botok, murah lagi ya. Mau botok apa bisa, botok tempe, botok udang, botok apa. Ini suntik botok. Seolah-olah kan ada berita seorang artis ternyata itu foto-fotonya adalah editan semua. Lihat orangnya, ya botok semuanya. Nanti kalau sudah usia tua, botak. Seperti yang saya tato itu ya, saya cerita tato, wow masih gagah, masih muda, badan gede, tato tengkorak. Ya sudah tua, kurus, turun kulitnya. Jadi Hello Kitty saudara tengkoraknya itu. Tetapi manusia rohani jangan makin merosot. Loh, saudara masih ingat Hello Kitty? Manusia rohani saudara jangan makin merosot. Haleluya. Karena firman Tuhan sudah menasihati. Manusia lahiriah makin merosot, tapi manusia rohani diperbaharui dari sehari ke sehari. Diperbaharui itu selnya mengalami pembaharuan terus. Tidak mengalami degenerate. Dan penyebab utama degenerate ini adalah khawatir. Kita kembali ke topik khawatir itu. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca dulu bersama dengan suara yang yakin. 2, 3. Berdoalah sebagai anak dari Bapa di sorga. Amin. Kita mesti berdoa. Saya kasih tanda petik anak. Dari Bapa yang ada di surga. Coba kita baca dulu. Dibacakan Matius 6 ayat 32b. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ulangi lagi, kerasin. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Coba lihat ya. Kalau kita doa, persentase terbesar isi doa saudara itu apa sih? Apa saudara? Permintaan, permohonan. Betul ya? Minta dilindungi, minta berkat, minta jodoh, minta pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Sisanya itu mungkin ucapan syukur. Tetapi sebagian besar 80-90% itu isinya permohonan, permintaan. Tidak salah. Matius 6 mengatakan Bapa saudara yang di surga tahu. Dia tahu bahwa apa?
Saudara perlu semuanya itu. Haleluya. Kesehatan, penjagaan, perlindungan, pekerjaan, sekolah saudara, dia tahu. Kalau dia sudah tahu, terus kenapa kok kita mesti ngomong, Pak? Loh. Kalau saudara tidak menempatkan diri saudara dalam tanda petik, perhatikan, sebagai anak. Anak itu ada anak yang baik, ada yang tidak baik. Ada anak yang hau, ada anak puhau. Itu bahasa Yunani, saudara. Ya. Ada anak yang baik, ada anak yang bocengli. Sama. Tidak semua anak-anak Tuhan itu anak yang hau, yang baik-baik, enggak. Dan kekhawatiran saudara ini enggak ada. Saya tuliskan di sana lenyap. Kalau apa? Kalau saudara benar-benar punya persekutuan yang erat dengan Bapamu yang di surga. Haleluya. Dia tahu kalau kita punya persekutuan yang erat, bahkan firman Tuhan sudah nulis, saya ngomong lewat firman Tuhan. Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang gak pernah saudara dengar, itu Tuhan sediakan bagi saudara. Saudara mungkin gak pernah berpikir saudara bisa pergi ke luar negeri. Tidak pernah berpikir. Orang saya nyebrang lautan aja nggak pernah kok, Pak. Kalau Bali mau ke Surabaya atau mau ke Lombok, ke Sumatera, ke Kalimantan, kan harus nyebrang lautan, betul ya? Tidak pernah, apalagi ke luar negeri. Tuhan bisa sediakan. Saudara bisa tiba-tiba naik haji. Ya, apa yang nggak pernah saudara dengar? Saudara nggak pernah ada dengar soal itu. Tuhan bisa sediakan. Kalau persekutuan saudara dengan Bapa di surga ini terjalin dengan baik. Oh iya, saya mau ngomong. Karena saya waktu itu tanyanya waktu khotbah dan di depan orang-orang didengarkan lewat YouTube maupun First Media. Saudara ingat 2 minggu lalu saya tanya sama Yosua. Yosua duduk di sana. Yosua, saudara masih ingat itu? Seandainya kamu ke rumah saya, apakah kamu yakin bahwa saya siapkan makanan buat kamu? Yosua jawab dengan tegas, apa saudara? Yakin katanya. Dia ngomong itu di depan semua orang. Mungkin saudara sudah lupa karena saudara bingung dengan kekhawatiran saja. Hari ini saya akan tepati janjinya. Nanti pulang saya mau ajak dia makan. Karena saya khotbah di depan umum, saya juga mesti kasih dak main-main omongan saya. Jadi saudara perhatikan. Siapa di sini yang mau mobil? Sudah cepat jawab. Saya. Nanti saya akan tepati. Lu kok ketawa? Ya, saya akan tepati saudara. Saya antar saudara. Mau mobil apa? Saya mau mobil apa? Mau mobil kijang? Kijang itu, mobil kijang itu bukan singkatan nama hewan ternyata. Itu singkatan dari apa? Kerjasama Indonesia-Jepang. Oh gitu toh Pak? Iya, tak kasih tahu saudara sekarang. Mau mobil kijang Toyota, saya antar saudara ke tempat dealer mobil Toyota, lalu saya tinggal. Nah, kalau Mike lahir di keluarganya Pak Putra dan Bu Fumi, tidak usah repot-repot. Lah ini anak kandungnya. Betul kamu anak kandungnya Mike? Enggak dipungut dari tong sampah? Oh enggak. Saya pastikan dia anak kandung. Sewaktu dia sakit kecil, saya ada di rumah sakit. Ya, itu enggak usah repot-repot. Dan ini memang anaknya. Tetapi kita dengan Bapa di surga, saudara ini kan ada yang orang Chinese, orang Batak, orang Bali, orang Sumba, orang NTT, orang apapun, orang Australia, orang Amerika. Lah ini kan berlainan jenis. Kita punya satu Bapa, kan aneh rasanya. Supaya persekutuan kita Bapa, anak-anak Bapa ini bisa terjalin dengan baik, Dia kirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu universal, baik orang Amerika, orang Indonesia, orang Australia, orang Afrika, orang apapun juga sama Roh Kudusnya. Sebab apa? Roh Kudus ini Roh Allah.
Dari pribadi Allah, rohnya sama. Kalau tidak dikirimkan Roh Kudus bagi kita, kita tidak bisa punya persekutuan yang baik. Itu harus diingat dengan baik. Kalau anak-anak saudara, ya otomatis secara nature ini kan memang anak saudara. Tetapi kalau dengan Tuhan, apalagi kita tidak melihat Tuhan. Kadang ada anak bayi yang saudara gendong nangis. Sebab apa? Tidak kenal. Anak itu dari bayi sudah lihat. Digendong papa mamanya, tidak nangis. Sebab dia ngelihat terus. Lah saudara nggak melihat Tuhan. Tak? Tapi Tuhan melihat saudara. Haleluya. Supaya kita bisa punya persekutuan yang baik, Dia kirimkan Rohnya yang kudus. Ayo kita baca. Ayat yang mengatakan dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 yang ke-6. Di rumah juga membaca. 2, 3. Dan karena saya adalah anak, ulangi semua membaca. 2, 3. Dan karena saya adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati saya, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Bahasa Inggris juga mengatakan Abba, Father. Abba ini tidak bisa diganti. Kenapa? Karena Abba ini dari bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasanya pada saat zaman Yesus, yang artinya memanggil ayah kandung mereka. Sayang Amel gak datang hari ini, ganti Fosa. Kalau saya lihat drama Korea, itu ada manggil papanya itu apa. Ada lagi dia manggil apa yang lain? Apoci, aboci, teh poci. Apa? Atau abo? Aboci. Mana lebih intim, apa atau apoci? Gak tahu karena Fosa ini Korea KW 1. Ada bedanya. Kalau manggilnya nih Abba, ini hubungan yang erat. Ayah kandung. Dalam pengertian memang ini ayah kandung yang baik. Dan di sini lihat Galatia 4 ayat 6 mengatakan, dengan adanya Roh Kudus, roh anaknya ini roh Allah ke dalam hati saudara, lalu kita bisa berseru, ya Aba. Ditulis lagi ya Bapa. Kalau Bapa itu kurang erat. Kalau sudah manggil Abba, ini sudah bahasa aslinya memanggil ayah kandung. Saudara tempatkan Tuhan itu sebagai Bapa untuk memenuhi segala yang engkau mau. Bapa untuk memenuhi segala keinginanmu. Bapa yang menolong segala keperluanmu. Atau engkau menganggap dia Bapa kandung. Beda loh. Saya kasih tahu saudara di khotbah sekarang. Anak saya Andrew itu sudah besar. Sebentar lagi dia ujian tahun depan, ujian tesis, sudah magister S2. Tapi setiap malam kalau dia mau tidur, dia selalu peluk-pelukan dengan saya. Ya. Terus kalau mau tidur dia bilang, good night, Daddy kesayangan, I love you. Kadang di tengah-tengah hari dia cium saya. Segede gini, saya cium dia. Mungkin saudara ketawa, saudara aneh. Tapi itu persekutuan yang erat antara bapak dengan anak. Saya nasihati saudara seperti saya dikasih tahu teman baik saya. Kalau anak laki dekat sama mamanya itu sudah nature. Kalau anak perempuan dekat sama siapa saudara?
tetangganya. Salah. Anak perempuan dekat sama papanya. Betul itu Pak Irawan? Michelle lebih dekat papa atau ibu atau sama Henok? Sebelahnya Henok. Ya, itu nature. Tapi kalau anak laki dekat sama papanya bukan berarti homo. Justru itu yang harus diusahakan. Sebab anak-anak itu harus patronnya itu adalah papanya. Anak saya melakukan sesuatu, kalau dia lagi pergi ya atau lagi kuliah WA dengan saya, dia selalu ngomong, "Dedi kesayangan." Saya juga panggil dia anak kesayangan. Itu ada handphone saya kalau saudara mau baca. Dia memperlakukan saya bukan hanya sebagai bapa, tetapi Abba. Bukan hanya perlu Tuhan, kalau saudara ada keperluannya, ada maunya, baru saudara cari dia, Tuhan Bapa. Tetapi kalau saudara tidak ada keperluannya, saudara lupa. Kalau anak memperlakukan dia sebagai bapa kandung, pasti punya hati mengasihi, kemudian ingin melakukan sesuatu, ingin memberi, ingin mengasihi dengan tulus, bukan hanya mengasihi karena ada maunya, bukan karena ada apa-apanya. Saudara yang di rumah juga dengarkan bagaimana sikap saudara dengan Bapa di surga. Hanya cari dia karena ada maunya, atau saudara perlakukan dia sebagai bapa kandung. Ada maunya, tidak ada maunya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Kalau seperti itu yang terjadi, saudara nggak perlu khawatir. Betul, memang dunia tahun depan semakin gelap, tetapi saudara mesti ingat, kalau saudara perlakukan dia sebagai bapa kandung Abba, tidak masalah. Segelap apapun dunia ini, pasti Bapakku yang di surga kasih terang di depan jalanku. Haleluya. Saudara jangan anggap enteng kehidupan ini. Sekali lagi saya ulangi, sakit sekarang tidak mengenal usia. Dan kalau orang sekarang sudah sakit, cepat sekali drop. Karena itu Paul menyarankan, coba kita baca sama-sama. Kamu ganti saya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Oke, 2, 3. Janganlah hendaknya saya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan saya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Lihat ayat ini. Nyatakan. Ngomong aja. Apa? Semua keinginan saudara, ngomong saja. Kenapa? Loh, dia Abba, bukan hanya Bapa, tapi Abba, lebih dalam lagi. Tetapi perhatikan saudara, orang seringkali melakukan permohonan, tetapi lupa menyertakan ucapan syukur. Jadi ayat ini tidak berlaku bagi saudara kalau saudara cuma minta tetapi nggak ada ucapan syukurnya. Sebab ini jadi satu kesatuan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun nggak usah khawatir. Apapun juga. Haleluya. Nyatakan, ngomong sama Allah. Lihat. Segala hal keinginanmu kepada Allah ini loh. Kita seringkali cuma ambil yang ini saja, tetapi ini ada kata dan. Lupa sertakan ucapan syukur. Jadi saya ajarkan saudara,
yang benar supaya saudara mendapatkan realisasi Galatia 4 ayat 6 dalam hidup saudara. Silakan saudara melakukan permohonan. Tadi saya sudah katakan, sebagian besar doa kita isinya minta permohonan. Jangan lupa kalau sudah selesai doa, ucap syukur. Karena mengucap syukurnya artinya saudara berterima kasih dan beriman. Tuhan akan mendengarkan doa saudara. Haleluya. Jangan lupa yang di belakang itu. Dengan mengucap syukur. Jangan cuma minta-minta toh, tapi lupa mengucap syukur. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya menghilangkan virus khawatir? Kita baca 2-3. Memikirkan semua yang positif. Saya tidak sedang mengajarkan positive thinking kepada saudara. Sebab saya mendengarkan beberapa pengkhotbah mengatakan antara positive thinking dengan iman itu beda tipis. Jangan. Ini saya ambil dari firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi akhirnya, Ayat 8, sorry. Filipi 4 ayat 8, ya. jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Kalau kita perhatikan ini secara sepintas, yang paling berbahaya ini yang di sini. Benar, orang belum tentu tahu sudah melakukan perbuatan yang benar. Ya, Bapa di surga tahu. Tapi yang sedap didengar. Sekarang saya kembangkan, sedap didengar itu sedap dibaca. Orang tidak perlu banyak bicara, tetapi kalau banyak WA itu berbahaya. Sekarang orang lebih jarang ngomong. Lebih sering apa? Apa yang bicara? Jari-jarinya. Betul ya? Tidak usah banyak ngomong. Kalau dulu saya mau hubungi seseorang, kan telepon. Sekarang tidak usah telepon, WA saja. Telepon belum tentu orangnya nerima telepon selalu siap nerima telepon. Bisa di kamar mandi, dia bisa masak, bisa pergi, bisa. Tapi kalau saudara WA satu kali kan dibaca. Hati-hati loh. Semuanya sedap didengar, saya tambahkan dan dibaca. Jangan sampai orang bilang begini, woi orang itu kelihatannya kalau di gereja baik-baik, tapi kalau ngomong, waduh, ketusnya. Semuanya ini, firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua yang positif, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Itu enggak ada satupun yang negatif, saudara. Masa firman Tuhan mengatakan, pikirkan semua yang tidak benar, semua yang tidak mulia. Itu negatif. Kata pikirkanlah itu lebih tajamnya dari bahasa Yunani logisomai, yang artinya melakukan inventarisasi. Istilahnya kalau dalam bidang pekerjaan ini stock of num, ngitung. Biasanya kalau toko sudah mau tutup, ada pegawai yang melakukan stock of num, ya, barangnya bagaimana sisanya, cocok nggak sama penjualan. Pagi-pagi barangnya 10 terjual 4, otomatis malam harus ada 6. Kalau hilang 1 bingung. Apalagi kalau hilang ini perhiasan, toko emas. Bisa jutaan, bisa puluhan juta. Pikirkanlah itu lebih tepatnya melakukan inventarisasi atau menghitung-hitung. Nah, saya tunjukkan dalam Roma 8 ayat 18. Sama ya tadi Galati, Paul yang mengatakan, ini juga Paul menuliskan apa? Sebab aku yakin
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Lihat dulu baik-baik bahasa Indonesianya. Sebab aku yakin, Paul mengatakan. Saya ulangi lagi. Kalau Paul ini adalah rasul yang enak, yang tentram, kaya, tinggal di rumah mewah, terus yang ngomong seperti ini, nggak lucu. Tapi ini rasul yang paling sering mengalami aniaya, seringkali mengalami karam kapal, kelaparan, masuk penjara, dicambuk bolak-balik. Tapi dia ngomong, penderitaan zaman sekarang yang kita hidup ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang akan dinyatakan itu kita nggak tahu, saudara. Omongan saya tentang kerajaan 1000 tahun damai itu hanya ditulis di Alkitab. Pak John tahu nggak kenyataannya seperti apa kerajaan 1000 tahun damai? Nggak tahu. Loh, orang saya hidup di zaman sekarang. Kerajaan 1000 tahun damai itu belum. Hamba-hamba Tuhan yang sebelum saya malah nggak tahu, dia sudah mati semuanya. Tetapi karena kita punya iman, kita percaya yang dituliskan firman Tuhan itu ya dan amin. Yang setuju katakan haleluya. Nah, sekarang kata sebab aku yakin dalam bahasa Inggrisnya for I reckon. Reckon ini sama, logisomai. Ini pikirkan ya, ternyata keluar juga dalam bahasa Inggrisnya reckon. Sekarang kita lihat, tadi kan logisomai sudah tahu kan, inventarisasi, hitung. Kerugiannya apa? Ya sudah menjadi orang Kristen nih, harus tinggalkan zona nyaman, menderita. Saya ulangi, Saul, dia anggota Sanhedrin, orang kepercayaan kerajaan Romawi, membawa pasukan, dihormati, pasukannya jalan kaki, dia naik kuda, pakai baju kebesaran, ya dia harus tinggalkan. Waktu dia jadi Paul, dia nggak bisa semewah yang dulu. Seandainya saya ini dikasih tahu sama Tuhan, John, kamu pergi kemana Tuhan? Ke New Zealand. Wah, senang saya, saudara. Waktu saya dari Belanda 10 tahun lalu, saya ditawari untuk menjadi hamba Tuhan di satu gereja di sana. Fasilitas yang didapat, saya dapat rumah, dapat mobil, dan dapat sekian ribu euro sebulan. Lelah enak. Coba Pak John pikirkan baik-baik. Ada omongan itu loh. Ya enak toh. Tapi kalau saya dengar suara Tuhan, John, kamu pergi kemana? Zimbabwe. Saudara mungkin baru pertama dengar kata Zimbabwe itu ya. Ngapain di sana Tuhan? Ya pokoknya ke sana. Buka Google, Zimbabwe panas, kering, kerontang, banyak penyakit. Mana mau? Tapi Paul dia mengatakan, keuntungannya kemuliaan kekal. Dia sekarang timbang. Karena aku logisomai, menghitung-hitung. Kata Indonesia, yakin, tapi ini enggak pas. Paul ngitung, saudara menghitung juga sekarang. Saudara ingin mendapatkan kemuliaan kekal atau yang sekarang ini saudara kejar? Mana yang saudara kejar? Jangan kita cuma gampang jawab, oh yang kemuliaan kekal. Ngomongnya cepat, tidak ada yang dikerjakan. Tindakannya nggak mencerminkan bahwa saudara ini fokusnya kepada kemuliaan kekal. Ya tidak bisa tuh. Paul saya ulangi, dia tinggalkan semua kemewahan, puji-pujian dan lain sebagainya. Yang didapat apa sih? Penderitaan.
Makin lama makin banyak tekanan terhadap kita. Gak usah dikhawatirkan. Kalau tekanannya itu sudah sangat besar, saudara tidak akan dibuat oleh abamu mengalami hal tersebut. Kita akan diangkat masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Hilang dari masa antikris, saudara. Paul loh, saya ulangi, Paul dia nulis, dia timbang-timbang. Minggu lalu saya mengatakan, aku anggap sampah. Yang dulu yang mewah-mewah itu dianggap sampah sama Paul. Luar biasa kan? Sebab apa? Dia sudah nimbang. Keuntungannya apa? Oh, tak tertandingi, saudara. Makanya saya tuliskan iman yang sejati itu iman yang bisa melihat hal-hal yang belum kelihatan. Begitu Arab Saudi menang lawan Argentina, rajanya senang MBS, semua pemain Arab Saudi dikasih hadiah Rolls Royce sekitar 6-7 miliar satu mobil. Saya udah bisa bayangkan kalau kemarin dia menang lawan Polandia atau lawan Indonesia, saya lupa ya. Arab Saudi lawan Indonesia atau Polandia, saya lupa ya. Saya bayangkan pasti raja ini akan memberikan hadiah yang lebih gede. Makanya pemainnya itu juga wah ngotot sekali. Kelihatan. Nanti kamu dapat Rolls Royce Phantom katanya. Kan bisa buka Google Rolls Royce Phantom seperti apa, wah luar biasa. Ya, mungkin wasitnya juga dikasih tahu. Makanya kasih hadiah penalti. Nanti dia dapat rumah dan mobil. Kelihatan tuh. Tapi ini kemuliaan Allah ini kan tidak kelihatan. Saya ulangi lagi. Pak John tahu nggak seperti apa nanti di kerajaan 1000 tahun damai? Nggak tahu. Taunya dari mana? Ya dari firman Tuhan aja. Tapi kalau kita punya iman yang sejati, kita yakin itu ada. Haleluya. Yang yakin ngomong amin dong. Tanda saudara tidak tidur, katakan amin. Tanda saudara tidak tidur dan mendengarkan khotbah saya dengan baik. Sebab saya tidak yakin saudara punya iman yang sejati semuanya. Buktinya apa? Bolak-balik dengar firman tetapi tetap begitu aja toh. Yang ketiga, bagaimana cara menghilangkan virus khawatir? Mari kita baca bersama, 2, 3. Pelajari dan lakukan firman Tuhan. Ingat ya, belajar dan melakukan. Belajar mengemudi, tidak praktek, nabrak. Belajar berenang, tidak praktek, gaya batu yang bisa. Kalau sudah belajar firman Tuhan dan tidak melakukan, tidak ada gunanya, nanti lupa. Saya mau tanya, saudara-saudara yang sudah berumur ini, kalau dikasih soal integral kosinus 2x per 2, masih bisa ingat? Yang bisa ingat itu cuma siapa yang matematika di sini? Deborah ya? Deborah atau kamu apa? Fisika? Kamu matematika? Rehuela. Karena dia satu-satunya yang sekolah di matematika. Kalau yang kita sekarang udah mati Pak. Bukan matematika lagi, bukan mati-matian, udah mati. Ya kan? Udah mati. Nggak usah pakai integral. Kosinus saja, saudara. Kosinus itu apa ya? Waktu zaman itu kosinus saya cuma ingatnya kasino. Dono, Indro, kasino, itu yang saya ingat. Kalau yang lain udah lupa. Ya. Filipi 4 ayat 9. Kita baca bersama ini. Saya ambil dari Filipi banyak hari ini. Dari Alkitab terjemahan baru. Mari kita baca. 2, 3. Dan apa yang telah saya pelajari, dan apa yang telah saya terima, dan apa yang telah saya dengar, dan apa yang telah saya lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai saya. Amin. Saya lihat ya, saya ini lucu.
Ketua BEM Universitas Udayana itu berkata, G20 memberikan dampak negatif pada masyarakat Bali. Kamu baca enggak Angelik itu? Ketua BEM UNUD, BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Mau tak tempeling orangnya. Kita ini tidak bersinggungan dengan G20, tapi kalau sudah jalan ke airport ke Nusa Dua, itu mulus jalannya. Betul ya? Ngaspalnya enggak cuma sekali loh saudara. 3 layer di aspal terus. Jalan di rumah saya ini udah hancur kena hujan gak di aspal-aspal. Karena saya cuma G2 saja, bukan G20. Dampaknya luar biasa, indah. Sekarang kalau dulu saya ke hutan mangrove, gak ada yang mau. Sekarang kita kepingin lihat hutan mangrove-nya sudah berubah jadi hutan anggur. Jalannya udah bagus dan banyak yang didapat. Itu cuma efek. Lalu gimana kalau misalnya Jokowi, Presiden Jokowi itu tinggal di rumah saudara 1 minggu? Pertama, sekelilingnya Jokowi akan lihat rumah saudara. Cocok enggak untuk ditinggali? Oh, kasurnya banyak kutunya, ganti. Betul saudara? Bocor, ganti. Rumahnya jelek, cepat bangun dalam waktu sekejap. Setuju? Setuju? Yang di sini kok enggak dengar ini. Jangan-jangan mereka saya harus ngomong bahasa Inggris mungkin. Agree? Gak punya mobil, cuma punya motor. Kasih mobil yang bagus, Alphard. Bila perlu, di atasnya Alphard, AAA. Alkalin lah. Semuanya diganti. Jalan ke rumah saudara, aspal, perbesar. Sebelum Jokowi datang sudah lalu Jokowi datang. Makanan itu aman, nggak mungkin diracuni. Kalau saudara makan yang aman saja lalu saudara bisa keracunan sendiri. Ini nggak mungkin diracuni, 1 minggu saja. Nah ini ya. Kalau Allah menyertai saudara, mungkin nggak saudara merasa khawatir? Halo? Halo? Kalau Jokowi di rumah saudara seminggu, saudara menemani dia kemana-mana, ya dapat fasilitas kelas 1 dong. Gak ada istilahnya presiden turun airport tuh ngantri paspor, bikin visa, bawa koper, jaketnya ketinggalan. Dia cuma bawa dirinya saja, semua sudah yang ngatur. Kenapa Tuhan bisa beserta? Lihat ini dulu. Apa yang telah saudara pelajari, saudara terima, saudara dengar, saudara lihat, lakukan. Lihat dari siapa? Kalau ini dari Rasul Paul, kita lihat yang lain-lain. Kenapa ya orang itu dalam masa sulit Tuhan pelihara? Apa kuncinya? Dia tidak mencuri uangnya Tuhan. Dia melakukan yang benar, dia setia. Jangan cuma denger toh, tapi pelajari dan dilakukan. Dan itu saudara saya bilang dari kata mantano. Pelajarin dari kata mantano keluar kata matetes. Matetes ini artinya belajar seperti murid. Jadi saudara sekarang di tempatnya masih jadi mahasiswa atau jadi murid, jangan kalau ditanya orang tuanya, gimana? Sudah belajar? Sudah. Gimana ujiannya? Beres. Bisa enggak tadi? Bisa. Berapa persen? Ya 80%. Nilainya 30 saudara. Sudah belajar? Sudah. Di balik buku pelajaran, baliknya ada handphonenya. Game-gamean. Ya, itu bukan murid yang baik. Kalau murid yang baik, dia pasti ngerjakan tugas, ujian dengan baik, belajar. Lagi ya, lihat ini.
pelajari, lakukan firman Tuhan. Pelajari dan lakukan. Pelajari ini dari kata mantano, keluar kata murid. Murid yang belajar dengan baik, dia pasti akan menyelesaikan sekolahnya juga dengan baik. Di mana, saya akan mau tanya sama saudara, di mana saudara pelajari dan lakukan belajar seperti murid, di mana? Matikan, Ri. Tuh. Kersel kita ini luar biasa, saudara. Anak-anak dari sejak usia dini ikut Kersel. Tepuk tangan dulu dong. Dari sejak dini ikut Kersel, ya. Ini Kersel mantan preman semua, saudara. Woi, wajahnya cuma satu tok yang ketawa, yang lain. Ini kalau ke gereja tuh takut saya di sebelahnya, saudara. Ya, oh lihat, ada orang dari Sencen juga ada di sini. Nyalakan. Di Kersel, saudara belajar. Kita sudah nggak ada Kersel karena sudah mau Natal. Tahun depan, jangan bolong-bolong Kersel, saudara. Nggak penting, Pak. Ya nggak apa-apa. Firman Tuhan itu, kalau saudara dengar dan lakukan, Tuhan menyertai saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Serukan saudara. Kau kuatkan, haleluya, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Haleluya, Kau kuatkan. Engkau Allah datang tu menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Yakini yang saudara katakan, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Immanuel. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan yakin. Haleluya. Immanuel, Engkau Allah, lagi Immanuel, 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 Engkau besar. Tidak usah khawatir dalam hidup saudara. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memiliki Aba yang luar biasa, Aba yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-Mu, kami belajar untuk mengasihi Engkau, melekatkan hidup kami kepadamu Tuhan, melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami tidak akan khawatir tentang apapun juga, sebab Engkau Bapa yang menyertai kami adalah Aba yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu, belajar hidup beriman hanya kepadamu,
Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau akan selalu mengurapi, memakai hamba-Mu menjadi hamba yang luar biasa, hamba yang Engkau urapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Bapa kami yang luar biasa. Sampai detik hari ini pun kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih Engkau melimpahi kami, memuaskan hasrat kami dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau memberi yang terbaik yang ada pada kami untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami boleh memberikan dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan persembahan hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu, orang yang memberi di First Media maupun di YouTube Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan juga memberkati persembahan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, menengadakan wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin adanya akan direalisasikan dalam kehidupanmu, dan Allah yang berjanji itu setia adanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sakit, kuasa kesembuhan menjamah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan dan dipulihkan. Yang di tempat ini maupun yang melihat dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan mencukupkan. Yang dalam keadaan kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan segala-galanya dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.